Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ibu Endastri Wulandari dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian kelas 11 OTKP. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai analisis kebutuhan pegawai dan status kepegawaian. Baiklah, kita mulai, silahkan disimak baik-baik. Pembahasan yang pertama mengenai analisis kebutuhan pegawai. Kebutuhan pegawai, baik di perusahaan swasta maupun di lingkungan dinas pemerintahan, akan selalu bertambah seiring berkembangnya institusi yang menaungi. Untuk merekrut pegawai, terdapat beberapa hal yang harus dicermati mengenai analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai dapat diperoleh melalui analisis jabatan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan atau proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala faktor yang ditentukan untuk menentukan jumlah dan susunan informasi mengenai jabatan. Analisis jabatan meliputi 3 hal, yaitu uraian jabatan atau job description, kualifikasi jabatan atau job qualification, dan peta jabatan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Uraian jabatan atau uraian pekerjaan yaitu informasi yang lengkap tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan atau pekerjaan. Contoh job description staf akunting. Tugas dari staf akunting yaitu membuat pembukuan keuangan, melakukan posting jurnal operasional, dan menyusun laporan keuangan. Kualifikasi jabatan atau syarat-syarat jabatan yaitu keterangan mengenai syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat melakukan tugas tertentu, misalnya seperti pendidikan tertentu. Sebagai contoh, syarat untuk mengisi jabatan staf akunting yaitu pendidikan minimal D3 akuntansi atau S1 akuntansi. Yang terakhir, peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Apa itu jabatan struktural dan fungsional? Jabatan struktural yaitu jabatan yang tercantum di dalam struktur organisasi. Sedangkan jabatan fungsional yaitu jabatan yang tidak tercantum di dalam struktur organisasi. Itulah tadi pembahasan mengenai analisis kebutuhan pegawai. Sekarang, pembahasan selanjutnya mengenai status kepegawaian. Terdapat 5 jenis status kepegawaian. Yang pertama, status pegawai percobaan, yaitu seorang pegawai yang baru diangkat, baik dalam lingkungan lembaga pemerintahan maupun di lingkungan swasta yang memiliki status sebagai pegawai percobaan. Dalam lingkungan lembaga pemerintah, pegawai dengan status percobaan ini disebut dengan CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Batas waktu masa percobaannya antara 1 sampai dengan 2 tahun, dengan gaji 80% dari gaji pokok. Sedangkan dalam lingkungan lembaga swasta, status pegawai percobaan ini disebut karyawan percobaan. Masa percobaan karyawan swasta tersebut tidak boleh lebih dari 3 bulan. Yang kedua, pegawai harian, yaitu orang yang bekerja di suatu instansi, baik di pemerintah atau swasta, dengan menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja. Biasanya pegawai ini digaji 1 hari sekali, 1 minggu sekali, atau mungkin 2 minggu sekali, tergantung dari kesepakatan antara pegawai dengan pihak perusahaan. Pegawai harian dibedakan menjadi 3, yaitu pegawai harian lepas, pegawai harian sementara, dan pegawai harian tetap. Yang ketiga, pegawai bulanan.
yaitu orang yang bekerja di suatu instansi, baik di pemerintah atau swasta, dengan menerima upah berdasarkan waktu setiap bulan sekali. Berbeda dengan pegawai harian, pegawai bulanan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. Keempat, pegawai borongan, yaitu orang yang bekerja di suatu instansi, baik di pemerintah atau swasta, dengan menerima upah berdasarkan hasil kerja yang dicapainya. Yang terakhir, pegawai musiman, yaitu orang yang bekerja di suatu lembaga atau perusahaan selama jangka waktu tertentu. Contohnya seperti di perusahaan perkebunan. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di komen di bawah atau boleh juga didiskusikan di forum Classroom. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.